Oke, sip. Oke, selamat siang kembali buat teman-teman intraday ya. Hari ini kita bahas market untuk saham Big Bang nih Mas Moses. Ya, karena Big Bang ini dibantai lagi nih Mas. Ya, hampir ke area support kuatnya mereka. Jadi kita nggak tahu apakah ini akan naik ya atau tidak dalam waktu dekat. Tapi kalau kita berpatokan pada mesin learning kita, ya mesin learning iTradeX, ya ini memang belum ada tanda-tanda rebound. Nah dari analisa Mas Moses itu gimana sih Mas? Karena Mas Moses itu sebenarnya udah dari 2 bulan atau 3 bulan yang lalu juga udah ngasih info gitu ya bahwa Big Bang ini jauhin dulu gitu karena belum ada momentum yang bagus untuk naik walaupun saat itu naik gitu ya beberapa saat doang tapi habis itu dibantai lagi nih. Sebenarnya ada korelasinya nggak sih Om sama Danantara ini karena kan BUMN ini Himbara ini sebenarnya udah diambil alih kan karena Ya. nanti semua dividen itu masuk ke Danantara tidak lagi ke negara. Nah, ini dari sisi investor atau apa ini bagaimana menurut pandangan Om Moses? Dan dari sisi pasar pelaku marketnya sendiri, dari mesin learningnya bagaimana Om? Apakah saatnya kita hari ini buy karena mengingat koreksinya udah cukup dalam, atau kita udah liatin dulu aja tunggu momentum yang bagus? Oke, Mas Moses, silakan Mas. Bagaimana Thank tanggapannya? you, thank you. Jadi gini, sebenarnya dan nanti kan sempat tuh waktu semua bank atau bahkan IHSG kan turun terus waktu di mana ya, di Februari ya, Februari Maret itu alasannya Danantara, kemudian udah naik gitu kan, terus orang juga bilang oh Danantara ternyata bagus gitu kan, ternyata ini bisa untuk ngangkat ekonomi karena penggunaan dividen itu udah lebih yang produktif. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Istilahnya tuh news itu akan digiring kemana aja sih tergantung yang menggiring sebenarnya. Jadi makanya kita selalu bilang news itu ya hanya kecap-kecap aja gitu. Nah, tapi kalau ngomongin soal Bank Himbara ya, bank-bank di Indonesia ya. Sebenarnya ini kejadian. Kita lihat dulu deh ini sambil gua cerita nanti kenapa sih sebenarnya ya kalau soal market nggak akan afdol kalau kita nggak lihat posisi marketnya gitu. Nah, kita lihat. Nah, ini IHSG, despite IHSG ya. IHSG udah kita bilang kemarin, IHSG itu penurunannya udah apa terbatas karena dia kita misalnya learning kita nge-spot atau ngelihat itu udah mulai improving. Tapi posisinya masih sell on strength karena kita lihat posisi bigger time frame-nya di weekly dia momentumnya nggak ada gitu ya. Jadi kita wanti-wanti nih kondisi market yang seperti ini, apa namanya kondisi navigasi IHSG itu akan juga karena IHSG itu kan gabungan dari saham-saham yang di Indonesia ada 900-an saham di Indonesia. Yang bobotnya kan paling banyak itu di Bank Himbara ya, paling banyak. Coba kita lihat ya. Kita lihat misalkan BMRI Bank Mandiri. Kenapa waktu lalu itu gue bilang perbankan itu dia akan rebound tapi pergerakannya itu tidak akan rally. Karena apa? Karena kita lihat di weekly-nya itu belum dan monthly ini paling bagus juga nih bagi teman-teman yang apa ya pakai iTrade ya ini sangat bagus banget untuk kita ngelihat kemarin juga kita bahas news itu sejauh mana sih dia masih on track gitu ya. Jadi news itu akan on track itu kalau dia di bigger time frame-nya itu juga masih on track gitu. Jadi kalau misalkan kayak di Bank BRI, kenapa waktu kemarin itu ketika naik Bank BRI di bulan April Mei ya, naik dari 4.500-an gue bilang bahwa kenaikannya silahkan diikuti tapi itu tidak akan rally. Kenapa? Karena di weekly juga belum terkonfirmasi gitu ya. Utamanya itu adalah di monthly. Monthly-nya itu belum. Lihat nih, monthly-nya tuh masih turun. Artinya news apapun itu, karena news itu kan range-nya itu news atau narasi atau fundamental makro itu kan range-nya agak agak lama kan, dia bulanan. Karena dia itu butuh pembuktian gitu. Dan kalau ngomongin soal bisnis, pembuktian itu butuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan atau semesteran. Nah, kalau kita lihat di monthly-nya kan momentumnya juga masih turun nih. Lihat nih, ML2-nya kan masih turun dan ML3 juga masih distribusi semua dan
apapun yang terjadi di time frame yang lebih kecil, di weekly ataupun di daily, itu berarti adalah cuman technical rebound. Cuman technical rebound. Tapi news itu akan digoreng lagi seputar-seputar situ. Biar apa? Biar orang-orang utamanya retail itu masuk lagi gitu kan. Nah, kalau kita lihat kenapa sebenarnya saham BMRI itu turun lagi, ya karena memang akan turun, memang akan turun. Makanya gue bilang itu teman-teman tuh, gue bilang dari awal ya teman-teman iTrade khususnya ya, gue bilang kalau mau ngambil saham itu ambil yang dia itu secara fundamental market oke dan fundamental emitennya oke. Fundamental emitennya ini ada newsnya oke dan semua itu news itu terkonfirmasi. Kita bahas kemarin news terkonfirmasi itu adalah di time frame monthly. Kalau di monthly-nya memang ada dia improving ataupun akumulasi, kalau bisa akumulasi ya, itu baru terkonfirmasi nih newsnya. Karena news itu adalah gue bilang sebulan, 2 bulan, semesteran gitu ininya. Jadi banyak orang juga bilang alasan penurunan Bank Himbara itu sebenarnya itu bukan karena Danantara, tapi isu di bulan Juli kalau nggak salah itu adalah eh, establishment atau pengukuhan dari apa Koperasi Merah Putih itu akan menggerus perbankan itu ya, terutama perbankan Himbara inilah atau BUMN bank gitu kan. Tapi itu again ya kita juga belum tahu gitu kan. Itu kan masih forecast dari analis. Itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Maybe yes, maybe no gitu kan. Dan itu juga belum terjadi gitu. Nah, segala sesuatu yang bersifat forecast itu belum terjadi itu kita nggak punya pegangan sebenarnya. Jadi pegangan kita itu adalah konsensus dari pelaku market di marketnya sendiri. Gimana sih mereka di market? Nah, kita lihat di market itu gimana caranya ya dengan punya tools navigasi seperti ini gitu. Jadi kita bisa ngelihat, jadi kita bisa melihat statistiknya, probabilitasnya gitu. Oh, ternyata Bank BRI emang SOGI-nya juga masih turun. Seperti ini karena dia masih turun, monthly-nya juga masih turun gitu kan. Weekly juga belum terkonfirmasi dia ada lihat di Bollingernya juga masih ke bawah kan dari kemarin. Jadi di daily itu dia masih kalau kita bilang itu kan selalu kita bilang kalau belum terkonfirmasi di weekly itu mah di daily-nya sudah bagus, itu mode marketnya atau mode kita pelaku market di emiten itu adalah kita trading. Yang namanya trading, makanya kemarin teman-teman gue bilang yang namanya trading artinya kalau sudah cuan cukup ambil cuannya gitu kan. Kita nggak karena sahamnya nggak bakalan rally, jadi kita bisa forecast suatu saham itu mau rally apa enggak. Itu bisa ketika kita ngelihat navigasi secara komprehensif seperti ini gitu. Coba kita lihat BBRI, mostly sama lah. Bahkan BBCA juga. Kita lihat ya beberapa bank ya. Nah, BBRI juga sama tuh, mirip pertanyaan ini juga kondisinya mirip. Ya kan di weekly juga belum gitu kan. Nah, harusnya kemarin itu ketika dia bengkok di daily itu teman-teman yang kemarin beli BBRI itu di harga 3 ribuan, 3.500, 3.800 gitu kita udah harus ngambil take profit dulu gitu di sini. Makanya kita selalu bilang ketika di daily itu karena kan pusat data tuh di daily. Ketika di daily itu udah bengkok ML2-nya gitu kan. Kita tuh ini kita ngomongnya itu karena ini ya, kita udah berpengalaman lebih dari 5 tahun gitu. Jadi kita udah ngamatin market sebegitu dalam tiap hari, day by day gitu ya. Jadi ditambah lagi kita pakai machine learning seperti ini, jadi kita pengalaman kita udah kita yakin lah udah terbukti beberapa tahun terakhir ini gitu kan. Bahwa kalau di daily dia udah bengkok seperti ini, kita harus udah paling nggak ngambil eh, cuannya setengah atau ambil posisi setengah dulu gitu. Jangan sampai kayak gini, apalagi kita tahu weekly-nya dan monthly-nya juga momentumnya juga masih ke bawah gitu. Gitu ya. Kita lihat BBCA. BBCA juga sama kan. Nah, gini. Gitu. Jadi kita kalau mau ngambil terus gimana nih kapan nih masuk untuk perbankan gitu ya. Kita nunggu dulu. Nunggu dulu nanti dia di daily-nya dia masuk lagi. Kalau suka gitu ya, kalau suka kita bisa ngikutin daily, ikutin aja tiap hari, kayak cuman sekali sehari gitu kan. Udah mulai lagi diakumulasi, momentumnya udah mulai naik lagi, terus
Di weekly baru terkonfirmasi berarti masih mode trading gitu. Ya gitu doang. Kalau misalkan terkonfirmasi mereka di semua time frame, baru kita bisa hold karena dia akan rally gitu. Jadi itu tuh yang banyak juga teman-teman di retail itu tidak punya gambaran seperti itu. Akhirnya banyak begitu naik jual, ternyata naik lagi gitu ya. Terus mereka udah retrace mereka ngambil, ternyata mau turun gitu kan. Nah mereka nggak bisa ngelihat comprehensive markets yang seperti ini gitu. Itu sih susahnya gitu. Itu Om. Oke, oke. Jadi apa namanya? Intinya ya semua perspektif itu bisa aja terjadi ya tergantung siapa yang giring ya Mas ya. Ada kalanya dan antara digiring karena mungkin perbankan naik gitu ya, jadi ada dampak positifnya. Ya, kalau pas lagi negatif ya digiringnya pas negatif gitu ya. Jadi Iya semuanya bisa betul. Karena tergantung news itu kepentingan kan, market. bisa netral, bisa enggak kan, bisa sell on news, bisa buy on news, tergantung Oke. kondisinya, tergantung juga siapa yang buat newsnya, yang order news kan. Oke, sama contoh-contoh realnya ya kayak kemarin ya. Kita share saham Pegeo sama si PTRO langsung naik karena berarti ada korelasinya bagus tuh kepentingannya. Tapi hari ini kita share apa berita MEDC ya dia merah karena apa? Karena ya memang dari iTrade-nya aja masih jelek. Jadi ada berita apapun yang nggak bakal ngangkat gitu, nggak bakal ngimpact. Kalaupun naik ya cuma sementara ya Om untuk Iya trading-trading aja. betul. Untuk yang inilah ngambil yang retail FOMO gitu kan, ya Oke Om, ini urban ada market. pertanyaan nih Om Ya. dari Mas Fahri. Yang sudah mention sebelumnya Mina dan APEC sudah naik kencang nih. Apakah masih bisa masuk? Terus untuk PTMP, laba dan kelas bagaimana? Itu Om, pertama. Oke, coba kita bahas satu-satu ya. Apex itu kalau kita lihat ya, coba kita lihat ini ya, pakai yang time frame lebih kecil karena biar sesuai sama tadi kita ngomongin soal news. Kita lihat Apex itu kenapa kita bilang Apex itu masih on track? Again ya, weekly masih oke. Selama dia weekly masih oke, artinya dia masih on track. Jadi kalau misalkan dia udah naik tinggi, kemarin kan udah sempat naik rally nih sampai ke 180 ya, habis itu dia ada ada suspend malah gitu kan. Nah, itu salah satu resiko di IHSG juga ya, dan suspend itu ya. Jadi begitu ada suspend, ada market udah malas. Jadi mereka udah ngamanin modal dulu gitu kan. Apalagi pelaku market itu atau bandar-bandar itu banyak pakai utang, pakai margin yang harus dibalikin besok hari atau 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Nah mereka takut tuh yang kayak gitu-gitu, yang suspend gitu. Makanya kejadian seperti ini. Sedangkan newsnya kan bagus tuh, newsnya bagus, Apex kan. Dan weekly juga masih terkonfirmasi. Makanya kemarin gue bilang di channel itu, ketika dia dibanting-banting itu ambil. Kenapa kita ambil? Ya karena dia masih oke. Di weekly juga masih oke, masih on track kita bilangnya di weekly. Karena dia momen ML2 juga masih masih naik gini ya. Kemudian ML3-nya juga masih akumulasi. Kemudian kemarin dia dapat kontrak lumayan gede, jutaan dolar dari Pertamina. Terus gimana sih seberapa on track kah news itu? Nah, kita lihat di monthly. Nah, monthly dia baru improving. Apex ini monthly di improving dan newsnya itu baru keluar beberapa hari kemarin gitu kan. Nah, jadi nanti jangan heran kalau news Apex ini nanti akan di-recycle terus nih berminggu-minggu, berbulan-bulan. Despite apa kejadian yang di harga minyak karena perang di Timur Tengah gitu ya. Apalagi nanti kalau ada muncul lagi perang. Sekarang kan gencatan senjata berapa hari ya? Sebulan ya? 30 hari ya. Nah, kalau ada lagi gencatan apa namanya perang lagi akan di-recycle lagi nih. Karena dia monthly-nya baru improving. Berarti ada waktu, ada spare waktu berbulan-bulan sebenarnya untuk bandar itu untuk nge-recycle news itu terus-menerus gitu. Ini nih. Jadi kita bisa perhatiin nih, kita perhatiin terus nih Apex itu gitu. Tapi untuk pelaku market itu biasanya kita pakai itu adalah MLX gini, kita lihat weekly. Monthly itu hanya kita mendetek bahwa news itu masih on track apa enggak. Nah, kalau misalkan untuk posisi kita di market itu kita lihatnya pakai
MLX gini, dia time frame paling gedenya itu adalah weekly. Nah, kalau di weekly dia masih on track kayak gini ya kita masih on track gitu. Nah, misalkan teman-teman tuh ada yang average-nya di 134, 140 atau 160, ya biarin aja. Apakah gua langsung ini apa? Langsung average down. Nah, kemarin kan udah kita kasih range average down-nya. Udah average down aja di situ. Atau kalau nggak mau kemarin average down di situ, di range berapa? 124 sampai 116 ya. Kita nunggu yang ini dulu, apa namanya, ML2-nya dia kembali naik lagi. Kemudian ML3-nya dia mulai hijau lagi. Itu di harga berapa ya kita ikutin market tiap hari. Bisa jadi di 120 20-an atau di 130-an atau di 140-an tergantung market lah. Market itu dinamis. Gitu. Terus sama apa tadi lagi ya? Saham Rasom. kalau PTMP, PTMP. oh, Mina yang baru hari ini coba ya. Mina. Mina tiba-tiba naik tanpa ada news. Nah, ada beberapa saham itu juga dia naik duluan tanpa ada news. Karena again news itu adalah orderan. Dia di order duluan atau di order belakangan itu terserah yang order. Gitu ya. Jadi kita nggak terlalu harus berpatokan sama itu. Kita berpatokan di market aja gitu. Nah, kenapa tadi kita masuk Mina? Ya karena dari kemarin dia udah ngimprove nih, udah improving dia. Dan ketika dia ngejedot Bollingernya, itu berarti kekuatan dan volumenya juga ada dan biasanya momentumnya ML2-nya juga naik, kemudian muncul lagi ML3-nya ada bar akumulasi dan dia ngejedot Bollinger dari penurunannya atau sideways-nya gitu ya. Ini sideways markdown ya. Nah, itu berarti ada sinyal nih gitu. Nah, makanya kita langsung masuk gitu. Nah, nanti gimana tuh yang teman-teman yang baru mau masuk gimana? Bisa again, kalau baru teman-teman yang masuk di atas belasan persen atau bahkan sekarang kayak Mina di atas 20%, itu hati-hati. Nah, kita lihat di ML2-nya aja gitu, nggak perlu harus bisa ikutin tanpa harus masuk. Karena saham-saham kayak selalu gue bilang, saham-saham kayak gini tuh akan ini loh, apa? Akan ada terus di masa depan gitu. Jadi teman-teman tuh kalau muncul seperti ini tuh belajar aja dulu gitu, nggak harus beli dulu kalau udah naik. Tapi kalau misalkan mau beli ya silakan pakai modal kecil, sedikit aja dulu gitu. Dan perhatikan nilai-nilai dari ML2-nya nih di 97 dan di 84 gitu ya. Nah, kemudian dan di sini juga bisa kita lihat nih. Di weekly dia baru improving ya, berimproving dia. Jadi belum ada akumulasi. Jadi hati-hati gitu ya. Jadi teman-teman ini saham belum akan rally. Belum akan rally. Ya rally-nya paling sampai 150 150-an lah, tapi ya kalau kita baru beli tadi atau hari ini kan lumayan gitu ya. Karena kita lihat di weekly dia baru mulai dan Bollinger dia masih di dalam range Bollinger-nya gitu. Nah, jadi masih masih oke, tapi perhatikan dulu nanti average-nya itu adalah di 97 gitu. Ini nilai ML2 daily atau nilai ML2 hourly. Nah, biasanya kalau saya biasanya kalau masuk di atas udah di atas 15% atau di atas 20%, saya bisa ngambil sedikit di atas gitu ya. Habis itu begitu dia naik lagi, gue langsung jual. Biar ngambil cuannya dikit aja nggak apa-apa lah gitu karena telat. Dan ikutin, walaupun nggak masuk diikutin biar kita bisa belajar gitu. Terus yang ini juga nih buat teman-teman, kenapa kita sediain juga yang ini ya, apa yang X gitu yang untuk tiki taka, biar teman-teman tuh yang masuk telat itu bisa mengatur juga posisinya. Lihat ini ya, di 15 menit. Ini biar kita kasih teman-teman itu strategi yang jos gandos di market ya. Kita lihat, jadi di posisi berapapun lu masuk itu bisa cuan. Pakainya itu adalah kalau udah masuk di atas 15%, 13% ke atas, itu udah harus pakai, udah jaga posisi pakai X. Udah jaga posisi pakai X. Nah, kayak gini. Ketika nanti dia time frame 1 menit dan 3 menitnya itu udah bengkok dan matahin Bollinger bawahnya dan ML dan di 15 menitnya
dia juga udah muncul ini ya, panah kuning solid. Nah, itu lu keluar karena lu main, karena lu baru masuk di atas. Kalau kita yang masuk tadi itu di bawah 95 ya, masih oke lah gitu, karena di ininya hourly-nya aja dia 97, dia retrace 97, pasti nanti bandar nangkapin lagi gitu. Nah, itu tipsnya buat teman-teman itu baru naik di atas. Jadi time di berapapun teman-teman masuk itu masih akan bisa cuan ya. Caranya seperti ini tipsnya ya. Oke, ada lagi sama apa lagi? Itu Mina ya, itu Mina sama Apex, PTMP, laba, PTMP sama laba. Nah, kalau PTMP dia masih on track, dia retrace dulu, dia masih akumulasi, momentumnya juga masih naik gitu ya. Selama momentum daily, apalagi kalau daily-nya itu momentumnya masih naik dan masih akumulasi, oh kita tenang banget. Weekly juga masih oke gitu kan. Dia pasti retrace, dia kenain dulu nih, nanti dia nutup gap-nya dulu karena ada gap, dan dia akan mantul di area di ininya nih, ML2 daily. Ya udah, nanti akan mantul di situ. Bisa mantul bisa enggak, tergantung market juga gitu. Makanya kalau nanti dia udah bengkok, pertahanannya itu adalah kita keluar dulu setengah kalau dia udah bengkok. Kalau di daily dia udah bengkok, berarti kita udah harus keluar gitu. Jadi ini kan masih on track semua, jadi masih oke lah gitu. Laba juga masih sama ya. Laba ini kayak dia buat pola, dia takut umak mungkin bandarnya, jadi buat pola nih, hijau merah. Tapi selama dia momentumnya masih naik, akumulasi, weekly juga masih on track lah. Bisa diikutin polanya kalau yang suka keluar masuk, atau kalau kita yang tidak suka keluar masuk nggak ada waktu, kita bisa ikutin momentumnya. Masih on track lah, harusnya harusnya hari ini mungkin merah dulu dia kan, karena dia di ini hijau merah, mungkin besok hijau gitu ya. Kalau keras juga udah beberapa kali kita ini ya. Justru waktu itu keras itu dibanting di bawah 190, waktu eye trade-nya bagus jadi banting gitu kan, kesempatan masuk. Tapi setelah itu kita jual. Kenapa? Karena posisinya adalah sell on strength. Nah, tapi kemarin dia hijau lagi nih. Tapi ketika hijau udah berhasil close lagi di atas 236, di atas ML2-nya, di weekly juga masih on track. Harusnya kita masuk lagi tadi, tapi dia di UMA. Nah, besok nih kalau misal suspend ya, suspend. Kalau besok dia keluar suspend dan dibanting tiba-tiba lagi, masuklah itu udah. Itu kesempatan masuk lagi. Gitu. Gitu caranya. Jadi udah enak banget lah gitu. Jadi kita dan teman-teman tuh bisa mengeksplor sendiri kayak dari Om Amir ya. Saham apa untuk buy sore sell besok pagi? Buy sore sell besok pagi untuk sekarang sih bisa Mina tadi ya. Dan yang lain gitu. Jadi benar-benar tergantung ininya. Kadang kalau kita nemu, kita share gitu ya. Tapi teman-teman itu bisa nge-explore sendiri karena udah ada toolsnya, tools yang udah terukur gitu. Jadi nggak cuman apa namanya objektivitas dari kita aja atau orang aja gitu. Jadi teman yang ada waktu atau yang suka dengan strategi buy sore sell besok pagi, jadi explore aja gitu kan, dicek aja trade-nya, dicek ininya posisinya gimana gitu. Jadi udah sangat enak gitu. Jadi apa ya? Teman-teman yang belajar terus, teman-teman yang rajin, ya itu akan dapat cuan lebih banyak, ya kan? Jadi lebih lebih fair, lebih adil gitu dibanding kalau kita tuh suapin terus itu kadang itu juga kita jadi, nah kalau kita nggak ada waktu gitu kan, jadi nggak ini juga sama sama teman-teman gitu. Jadi makanya itu adalah lebih enak kayak gini nih. Itu beberapa saham yang kita ini kan. Oke, sip Om. Oke, kalau boleh request ada boleh satu saham Om. Ya, Lah Om, ini ada request dari iClub. oke, coba ESA ya. Nah, ESA ini sempat naik gitu kan. Kita udah keluar sih di ESA. Waktu naik itu.
gini. Nah ini nih, pas di sini. Kenapa sih kita keluar langsung di ESA gitu ya? Ya karena kemarin dia kejedot di EMA 200, tapi despite dari dia kejedot di EMA 200, kita bisa ngeliat kalau ESA ini nggak bakalan rally. Ketika orang tuh kemarin tuh banyak kan ada grup yang ngepompom, bukan ngepompom ya, nge-share ESA gitu kan, ya makanya kemarin itu sempat naik 15% ESA. Terus ketika ditanya fundamentalnya ESA, lihat tuh harga amoniak gitu lagi naik-naiknya gitu kan, karena kemarin perang amoniak naik. Nah, again ya, perang itu sangat volatile gitu, makanya saham-saham yang terkait perang itu kalau nggak ada abdi minyak gitu kan yang volatile banget, ya kayak gini kejadiannya. Nah, terus kita bisa forecast ngelihat dia dari ininya nih, time frame yang lebih gede ya. Ini nggak bakalan rally ini ESA, kejedot pasti. Ya, karena apa? Kita lihat weekly-nya gitu. Makanya kita keluar gitu kan. Nah, coba kita lihat ya time frame MLY ini ya, pakai pakai monthly-nya ya. Kita bisa lihat. Jadi begitu kita lihat time frame yang lebih besar, kita bisa nge-forecast dia itu untuk periode waktu yang lebih besar. Lihat nih. Ini ya. Mirip kayak perbankan. Jadi di monthly juga dia belum ada momentum. Tuh, jadi dia cuman ML3-nya juga masih distribusi gitu ya. Di weekly juga masih sideways kayak gini. Jadi kenaikan dia di daily kemarin itu ya murni oke lah, bisa kita bilang pom-pom ya. Pom-pom hal yang wajar ya, kita aja yang bego yang ngikutin. Ya gitu kan. Nah, ketahuan gitu ketika dia naik kemudian kejedot dan udah ML-nya ini lagi udah langsung bengkok gitu kan, ya udah keluar dah gitu. Karena apalagi kalau udah di daily dia udah bengkok ML2-nya gitu ya. Kemudian muncul lagi yang kuning ini, panah kuning, kemudian di sini terus kita konfirmasi lagi di weekly monthly-nya ternyata memang belum ada momentum dan nggak akan rally karena belum akumulasi yang banyak gitu, ya udah nggak ada alasan kita langsung keluar 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 gitu. Ya kalau misalkan ada yang nyangkut, ya ini aja apa namanya, boleh di keep aja lah. CS juga bagus gitu kan. Tinggal nanti ini aja apa, kalau dia udah mulai lagi ML2-nya ini, ML2. Jadi kita tuh ini ya, ada istilah apa namanya, dollar average, apa namanya tuh, cost average dollar gitu ya, cost average dollar gitu ya, adik. Nah, kalau kita itu enggak, kita berdasarkan eye trade-nya. Kalau eye trade-nya dia bagus lagi, ML2-nya naik lagi, akumulasi lagi, baru kita nambah lagi. Gitu. Jadi bukan setiap turun kita nambah nanti habis modalnya, tapi belum tentu naik kan nggak bagus juga. Gitu Om. Jadi perhatikan tuh, itu apa namanya, udah banyak banget tadi tips-tips kita ya, biar teman-teman tuh bisa menavigasi market itu dengan jelas banget. Kalau ada news juga udah bisa forecast news ini mau kemana, news ini bakalan on track apa enggak, news ini ada kemungkinan di recycle di masa depan. Itu dengan tools ini kita kita bisa forecast semua itu, kita bisa dapatkan info itu gitu. Itu Om. Oke, sip ya. Oke, terima kasih Mas Moses ya. Tadi udah jelas banget penjelasan dari mulai Big Bang sampai yang terakhir tadi ya. Untuk kalau yang mau buy sore, jual pagi, kemudian news-news gitu ya. Bagaimana kita bisa melihat prediksi ke masa depan, yaitu dengan iTradeX. Mungkin itu aja Mas Moses ya. Terima kasih Oke, Mas. Sampai sip. ketemu besok di hari Rabu ya. Thank Di you. Itra Daily. Oke, sehat-sehat terus Mas Moses. Yap, salam cuan. Salam cuan. Cendol. Salam cuan.